You Will Never Walk Alone, Jilid 3. Kristus, sahabat yang paling setia dalam kesulitan. Bacaan firman Tuhan, Yosua 1 ayat 5 mengatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang di padang pengembaraan dunia yang fana bersama Allah menuju negeri abadi yang telah dijanjikannya sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum segala sesuatu dijadikan, Tuhan telah menetapkannya. Efesus 1:4 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mata keberdosaan kita membuat kita tidak mampu melihat kehadirannya. Namun itu tidak berarti bahwa Tuhan jauh dari kita atau tidak ada. Sesungguhnya Tuhan itu ada dan nyata hadir bersama-sama kita. 3 pokok renungan. Yang pertama, hidupi janji abadi Allah. Diawali dari janji abadi yang berbunyi Lo yit yat dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Indonesia, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Mengingatkan kita akan kehadiran musuh abadi yaitu iblis yang tidak kasat mata namun selalu aktif menyerang dan menciptakan kekacauan serta kesengsaraan. Meskipun demikian kita tidak perlu takut atau gentar menghadapinya, sebab sebagaimana janji Tuhan kepada Yosua, demikian pula kehadirannya menyertai kita di setiap kesempatan yang kita miliki. Bersama Tuhan kita akan menginjak-injak lawan kita. Mazmur 60:12 mengatakan, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Jadi tidak ada alasan untuk takut, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita yang percaya. Pokok renungan kedua, kehadiran dan penyertanya adalah perisai dan perlindungan. Inilah jaminan ilahi bagi orang percaya kepadanya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan menyertai orang itu untuk melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa dan guna menghancurkan musuh. Mazmur 144 ayat 1 dan 2 mengatakan, dari Daud terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar aku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat pelindunganku, kubu bertahanku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Hanya bersama dengan Tuhan maka kita akan bisa mengalahkan pekerjaan-pekerjaan busuk si jahat yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Jadi tetaplah melekat kepada Tuhan dan jadilah pemenang bersama dengan Dia. Pokok renungan yang ketiga, algoritma, dilema, dan problema. Dalam menghadapi kenyataan dan kesulitan hidup sehari-hari, kesetiaan Tuhan itu senantiasa ada bagi yang percaya. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sudah menyediakan solusi praktis dan tepat bagi kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh dalam berserah dan mengandalkan Tuhan. Ulangan 4:31 mengatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingat, kita ada untuk Tuhan dan Dia senantiasa akan selalu ada untuk kita. Dengan demikian, dalam segala situasi kita tidak pernah sendirian, tetapi Kristus Tuhan kita, Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, Tuhan bukanlah tokoh fiktif, namun Dia adalah pribadi yang agung, yang nyata dan benar-benar ada. Hanya Tuhan sajalah yang bisa kita andalkan dalam segala perkara. Closing statement yang kedua, kegagalan mempercayai Tuhan merupakan kesalahan dan kebodohan yang paling fatal. Sebab dengan tidak mempercayai Dia sama halnya dengan kita mempercayai setan dan tunduk padanya. Closing statement yang terakhir, jangan pernah bertanya, benarkah Allah itu ada? Tetapi sadarilah bahwa Tuhan itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia. 2 Timotius 2:13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Tuhan Yesus memberkati.